Yang pertama tentang penyerahannya. Apakah boleh kita menyerahkan secara langsung? Boleh aja. Kalau memang ada yang menghimpun ya, kita memang di kampung nih, ada yang menghimpun, dan kita tahu orangnya amanah, maka kita memberikan kepada mereka mungkin akan lebih baik, supaya tidak ada yang double. Karena kadangkala di kampung itu banyak orang miskin. Kalau kita serahkan sendiri, karena kita tahu fulan yang paling miskin, akhirnya kita taruh ke sana. Tetangga juga kasih dia, ke sana kasih dia. Akhirnya banyak miskin yang lain nggak dapat. Tapi ketika ada yang menghimpun, ada penyelenggara yang amanah, yang memang diberikan kepada orang-orang yang berhak secara rata, atau bahkan ada yang secara adil lah, ada yang lebih butuh dikasih lebih banyak oleh mereka, ana rasa diberikan ke penyelenggara itu lebih baik. Tapi kalau enggak, serahkan sendiri, nggak ada masalah. Kita serahkan sendiri kepada orang yang memang berhak mendapatkannya. Terus kalau bicara tentang apakah kita, keluarga kita berhak mendapatkan zakatul fitr, kalau dia termasuk dari golongan yang 8 yang boleh mendapatkan zakat, atau dia termasuk fakir miskin, ya udah kita serahkan kepada mereka, nggak ada masalah. Tapi harus tepat sasarannya. Kondisi COVID-19 ini jamaah, memang banyak orang-orang yang di PHK, banyak orang-orang yang dirumahkan ya, banyak orang-orang yang akhirnya bingung dia mau berbuat apa. Maka ketika antum mengeluarkan zakatul fitr, memang ketentuannya sok itu 4 kali tangan orang dewasa seperti ini, 4 kali. Jadi ukuran liter sok itu. 1 sok itu yang wajib. Tapi kalau engkau punya kelebihan harta, ya silahkan. Mungkin 1 sok ada perbedaan ya. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang sampai 3 kilo. Semakin banyak engkau berikan, nggak ada masalah. Yang masalah itu ketika kurang. Jadi kalau zakatul fitr yang antum keluarkan itu 1 kintal, tafadhol, nggak ada masalah gitu. Tapi jangan kurang. Ya, kalau bicara fakir miskin itu jamaah, fakir itu di bawahnya miskin. Jadi miskin itu yang dia punya kerjaan, dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Artinya kalau dalam setahun, mamanya dia butuh makan, dia butuh kendaraan, dia butuh rumah tempat tinggal, tapi nggak cukup buat dia. Mamanya kalau bicara penghasilan dia setahun itu per kapitanya anggap 50 juta karena banyak anaknya atau apa. Kebutuhan dia 70 juta, maka dia miskin karena nggak cukup buat dia. Maka kita penuhin dia kebutuhan dia gitu. Artinya dia udah bekerja, dia berusaha. Adapun fakir di bawahnya lagi, kadang-kala dia nggak punya pekerjaan ya, susah hidupnya, lebih susah daripada yang miskin. Ada yang mengatakan miskin itu yang belum punya nisab, artinya dia nggak punya uang sampai nisab. Itu sebagai pendapat ulama. Kalau dikatakan tadi driver online ya, dia punya rumah, mungkin dia punya mobil juga, mobilnya buat kerja, artinya itu buat kerjaan dia, bukan kelebihan harta dia beli mobil, beda lagi. Tapi itu kebutuhan buat dia yang digunakan untuk untuk kerja dia, umpamanya seperti itu. Jadi orang punya rumah, kecuali rumahnya mewah, dia nggak punya penghasilan tapi rumahnya mewah, Ustaz, ya ganti rumahnya. Rumahmu ini bisa buat usaha, bisa buat macam-macam. Tapi kalau yang dikatakan tadi travel online ya, yang dia memang mungkin punya mobil, mungkin dia punya kendaraan motor yang dia gunakan untuk bekerja, kalau dia jual ya habis sudah dia, berarti dia nggak punya kerjaan, karena padahal itu sarana buat kerja dia. Jadi ketika orang punya kendaraan, punya rumah, tapi penghasilannya tidak mencukupin, baik karena PSBB atau bukan karena PSBB, maka dia dikatakan miskin. Ada orang yang cukup buat makan, ini miskin juga. Tapi kalau untuk biaya sekolah anak, buat ini itu nggak cukup, Ustaz. Biasanya nunggak pembayaran dia ya. Dia nunggu. Inilah yang dikatakan miskin, sehingga kita bantu dia. Jadi kepemilikan kendaraan itu bukan menjadi ukuran dia jadi orang kaya, enggak sekarang jamaah. Karena kendaraan sudah menjadi kebutuhan seperti itu.